Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kami ingin memaparkan materi seputar ekonomi industri. Sebelum membahas lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Fauzia, Muhammad Hasbi Huta Galung, Orapenta Ramadhani, Rizky Ardiansah, Rizky Ihsan, Siti Mariam, Siti Rahmaritonga, dan Widya Pangestika. Baiklah, sebelum masuk ke studi kasus, kami akan menjelaskan apa itu ekonomi industri terlebih dahulu. Nah, ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi dari industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Tujuan dari ekonomi industri yaitu menerangkan cara-cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Ekonomi industri adalah cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari keterkaitan antara struktur industri, perilaku industri, dan kinerja industri. Ilmu ini membantu menjelaskan mengapa pasar perlu diorganisir dan bagaimana pengorganisasiannya mempengaruhi cara kerja pasar industri. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan studi kasus seputar ekonomi industri. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu mengenai 100.000 pekerja industri baja terancam PHK massal. Industri baja dalam negeri terus dibanjiri baja impor dari Cina. Hal itu membuat pekerja di dalamnya terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK dikarenakan tempatnya bekerja terancam gulung tikar akibat kalah saing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan, karena produksi baja dalam negeri terus menurun, hal itu membuat 100.000 pekerja di industri merasa terancam karena mereka semakin menderita di tengah pandemi COVID-19. Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga akhir tahun 2019, besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor non-migas yang masuk ke Indonesia. Nilainya mencapai 7,63 miliar US dollar atau senilai 106,8 triliun rupiah. Murahnya baja impor dari Cina disebabkan unfair trade. Dalam hal ini, pemerintah Cina memberikan subsidi secara besar-besaran terhadap industri baja negeri tirai bambu tersebut. Bahkan pemerintah Cina juga memberikan subsidi untuk kebijakan lingkungan. Dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan industri dalam negeri seperti safeguard dan penguatan kebijakan bea masuk anti-dumping atau BMAD dianggap telah dibutuhkan. Melalui perlindungan tersebut, industri baja dalam negeri akan bisa tumbuh dan bersaing dengan baik. Nah, setelah pemaparan studi kasus yang pertama tadi, selanjutnya ada sedikit komentar dari teman-teman nih. Langsung aja ya, check it out. Di sini saya akan memberikan analisis terhadap studi kasus terancamnya 100.000 pekerja industri baja yang bakal terancam PHK maksimal. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia terkena pandemi COVID-19 selama setahun belakangan ini yang menyebabkan beberapa perusahaan itu mengalami kerugian, bahkan terancam gulung tikar, termasuk salah satunya industri baja. Yang ini dikarenakan pemerintah sendiri itu mengimpor baja dari Cina dan juga biji baja itu harganya sangat menurun drastis sehingga 100.000 pekerja terancam PHK. Dan di sini Ketua Perserikatan Pekerja Indonesia mengharapkan untuk pemerintah Indonesia bisa memberikan solusi terbaik agar 100.000 karyawan bisa terselamatkan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memberikan analisis mengenai studi kasus pertama yang berjudul 100.000 pekerja industri baja terancam PHK maksimal. Hal ini dikarenakan murahnya harga impor biji besi dari negara Cina, sehingga biji besi di Indonesia juga mengalami penurunan dan banyak perusahaan yang terancam bangkrut. Diharapkan adanya regulasi pemerintah untuk menjaga perusahaan-perusahaan dalam negeri sehingga tidak mengalami gulung tikar dan karyawan-karyawan yang bekerja di sana juga tidak mengalami PHK. Apalagi di tengah krisis pandemi ini sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Satu tantangan industri baja nasional adalah belum memiliki pengembangan teknologi, sehingga belum dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Oleh karena itu perlu diupayakan pemanfaatannya untuk penguatan struktur industri baja nasional agar menjadi lebih berdaya saing, dan tentunya didukung dengan kebijakan pemerintah
seperti memberikan insentif serta perlindungan yang diperlukan oleh industri. Setelah saya membaca artikelnya, menurut saya pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan harus berani mengambil terobosan serta kebijakan agar industri dalam negeri bisa bertahan. Karena penyebab dari masalah ini yaitu banjirnya impor baja dari Cina. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan, misalnya memajaki yang lebih sehingga baja dalam negeri dapat bersaing dengan baja dari Cina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia tadi sedikit komentar dari teman-teman mengenai studi kasus yang pertama. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan studi kasus yang kedua, yaitu mengenai industri pariwisata yang kian turun akibat pembatasan aktivitas pemerintah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang penjualannya anjlok akibat PSBB untuk terus berinovasi dengan menggunakan akselerasi dan digitalisasi. Dalam rilis yang diterima oleh bisnis.com pada Sabtu 23 Januari 2021, Sandiaga Uno mendapati penjualan produk-produk wisata menurun drastis karena tutupnya pembatasan dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia. Dia mengungkapkan pembatasan sosial berskala besar atau PPKM dan penutupan perbatasan merupakan langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, setelah sedikit pemaparan mengenai studi kasus kedua, selanjutnya ada beberapa komentar yang diberikan oleh teman-teman. Stay for watching ya! Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit komentar mengenai salah satu kasus, yaitu industri pariwisata yang mengalami penurunan diakibatkan pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada saat ini telah terjadi yang namanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah memberlakukan yang namanya PSBB. Dan dampak PSBB ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari berbagai sektor ekonomi. Nah, salah satunya yaitu dari sektor pariwisata. Nah, dikarenakan dampak negatif ini, Bapak Sandiaga Uno memberikan solusi kepada sektor pariwisata agar tidak terpuruk dan mulai beradaptasi dan berinovasi agar sektor tersebut kembali menghasilkan pendapatan dengan menggunakan akselerasi dan digitalisasi. Bapak Sandiaga Uno mengatakan pelaku usaha juga harus mampu mencari produk-produk yang bisa dijual kepada wartawan domestik yang sekarang diminati dari sport tourism, wisata berbasis alam terbuka, edukasi, dan kekayaan budaya, agar sektor pariwisata tetap menghasilkan pendapatan yang tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya rasa sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan analisis terhadap studi kasus industri pariwisata kian turun akibat pembatasan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pembatasan sosial berskala besar atau PPKM adalah suatu langkah pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan akibatnya banyak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami kerugian dan penjualannya anjlok. Tetapi pemerintah tetap memotivasi agar para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terus berinovasi dan memunculkan ide-ide baru dan berinovasi dengan akselerasi dan digitalisasi selama pandemi. Industri pariwisata kian turun akibat pembatasan aktivitas pemerintah. Sebagaimana disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang penjualannya anjlok akibat kebijakan pembatasan oleh pemerintah untuk terus berinovasi dengan menggunakan akselerasi dan digitalisasi. Dengan berkolaborasi, lanjutnya pasar domestik yang selama ini didominasi oleh produk-produk dari luar bisa dimiliki produk-produk karya anak bangsa atau UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia juga meningkatkan pelaku usaha proyek Batam untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Namun pada kesempatan ini pelaku usaha harus beradaptasi di tengah-tengah pandemi dan perlambatan ekonomi. Jadi dari analisis yang saya ambil itu kita dapat menyimpulkan bahwa akibat dari pandemi ini sangat mengakibatkan mati surinya atau pingsannya perekonomian di dalam pemerintahan Republik Indonesia atau masyarakat Republik Indonesia. Tetapi dari hal-hal tersebutlah kita dapat meningkatkan rasa ekonomi yang kreatif
untuk menampilkan, untuk mengaktifkan ide-ide yang bagus, padahal masih dalam situasi pandemi. Justru dengan hal tersebutlah pelaku usaha harus bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi dan perlambatan ekonomi. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil analisis saya terkait kasus industri pariwisata kian turun akibat pembatasan aktivitas pemerintah. Nah, di sini menurut saya usulan-usulan yang sudah diberikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, sudah sangat tepat. Kenapa? Karena usulan-usulan yang diberikan oleh Bapak merupakan cara untuk memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Dan juga di saat masa pandemi seperti ini, dan tetap mematuhi prokes. Nah, beliau menuturkan bahwa aksi untuk mengembangkan ekonomi di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini harus bisa mencari produk-produk yang bisa dijual kepada wartawan domestik, dan juga harus bisa mencari produk-produk yang diminati untuk saat ini. Nah, jadi untuk para penjual produk wisata harus bisa mencari atau mengembangkan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Nah, atau juga bisa membuat hal-hal baru lagi yang dibuat dengan menggunakan akselerasi dan digitalisasi. Demikianlah hasil pemaparan studi kasus seputar ekonomi industri di Indonesia. Thanks for watching. Bye-bye.